dinuna mabniyatun ala nukun la ala munasabatil ukun. Agama Islam itu tetap dalam dalil, tidak pernah bisa sama dengan akal semata. Kamu bertanya, Guru menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Guru, mohon izin Abah Guru. Mohon bertanya. Waktu itu saya diundang ke acara 7 bulanan seseorang. Katanya karena kebiasaan tersebut membaca manaqib Syekh Saman. Orang itu menyuruh membacanya. Soal membaca itu bagi saya tidak menjadi persoalan. Hanya saja ada suatu keanehan dalam buku itu. Baiknya saya kutipkan penjelasannya. Barang siapa yang berhendak ziarah ke makamnya Rasulullah SAW padahal tidak meminta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia saja. Kutipan dari manaqib Syekh Saman halaman 4 baris pertama, kesimpulannya, barang siapa yang hendak ziarah ke makam Rasulullah SAW tidak meminta izin kepada Syekh Saman, ziarahnya itu sia-sia saja. Betulkah demikian itu? Kalau demikian betul, seolah-olah Syekh Saman itu lebih tinggi derajatnya daripada Rasulullah SAW. Mohon penjelasannya bagaimana tindakan menanggapi buku tersebut, dan bila ada kata salah mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Saman Al-Madani Al-Hasani adalah pemegang kunci pintu makomnya baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tata tertib mereka yang berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW untuk memberi petunjuk bagaimana tata cara ziarah, menuntut petunjuk agama menurut petunjuk agama. Barang siapa yang berziarah menurut caranya sendiri, tanpa ilmu, tanpa adab, tidak menurut tata cara yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Rasulullah, tentulah pekerjaan itu, perbuatan itu sia-sia. Kesimpulannya yang Anda tanyakan bahwa Syekh Saman Al-Madani itu lebih tinggi derajatnya dari Nabi Muhammad adalah kesimpulan yang tergesa-gesa, terlalu negatif thinking. Mengapa demikian? Karena memang Syekh Saman itu pemegang kunci. Yang namanya pemegang kunci makam baginda Nabi, orang yang mau ziarah nggak bisa masuk. Karena apa? Sia-sia ziarahnya, karena nggak bisa masuk. Karena yang megang kuncinya adalah Syekh Saman Al-Madani. Maka di budaya Betawi itu sering dibaca manaqib Syekh Saman, tiada lain sebagai tawassul kita agar lebih mendekatkan diri kita kepada Allah melalui jalan thariqatnya Syekh Saman Al-Madani. Jadi semakin kita baik sangka terhadap para ulama, para orang-orang soleh, semakin baik hati kita. Semakin buruk kita, semakin banyak buruk sangka kepada ulama soleh. Tentunya ulama soleh yang berpegang teguh terhadap ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, bukan katanya ulama. Karena banyak di akhir zaman ini orang yang katanya ulama padahal ia dukun, banyak tamunya dibikin pesantren, akhirnya nama dukunnya hilang, disebutnya kiai. Yang akhirnya apa? Menyesatkan umat, zillun muzillun, sesat menyesatkan, nauzubillah min dzalik. Sekarang yang perlu bukan tindakan apa yang harus kita ambil terhadap buku tersebut, tetapi tindakan apa yang harus kita ambil terhadap diri kita sendiri. Seketika mendengar kalam dari para wali-wali Allah yang kadangkala zahirnya menyalahi adat yang kita ketahui. Karena ilmunya para wali Allah itu bukan ilmu zahir, namun ilmu batin. Sebagaimana Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa ingin belajar kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir punya ilmu batin, punya ilmu masa depan. Nabi Isa yang diketahui ilmu syariat. Jadi enggak nyambung antara ilmu zahir dengan ilmu batin. Maka sebagaimana kita ingin mempelajari sesuatu, ingin membaca sesuatu, mesti memiliki guru. Seorang yang tidak memiliki guru, maka fasyekhuhu syaitan, maka gurunya adalah syaitan. Tersebut di dalam kitab Tafridul Khatir halaman 3. Idza sami'ta kalimatin min ahli tasawuf wal kamal zahiruha laysa muwafiqan li syari'ati. Laysa muwafiqan li syari'atil hadi min as-salah wa taghaffa fiha wa as'alu min Allahil alim ayyu'allimuka ma lam ta'lam
wala tamil illal inkar mujibun nakal lian ba'dal kalimatihim marmuzatun la tufhamu wa hiya fil haqiqah mutabiqatun li batni min butunil Qur'anil Karim wa haditsin Nabi Rahim fahadha tariq huwa aslamul gawim wassiratul mustaqim. Apabila engkau mendengar beberapa perkataan dari para ulama ahli tasawuf dan kesempurnaan yang zahirnya tidak cocok bagi syariat Nabi yang memberi petunjuk dari segala kesesatan, bertawakuflah, diam. Kalau kita mendengar ada ungkapan ulama ahli tasawuf ini ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu, bukan tasawuf zaman sekarang. Ya. Yang kita tidak fahami yang lebih banyak memojokkan Islam sejatinya, na'udzubillah min dzalik. Maka ketika kau mendengar ulama ahli tasawuf, keterangan ahli tasawuf, kamu tidak faham, tawakuflah, lebih baik diam. Dan bertanyalah kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya jika engkau tidak memahami. Karena ketika seorang membaca sejarah ulama ahli tasawuf, dia tidak memiliki guru, maka dia akan sesat. Apalagi membaca karya-karya para ulama ahli tasawuf seperti karya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, maka ia akan tersesat. Karena apa? Karena memang jalan menuju Allah butuh pembimbing dari guru dengan ilmunya, dengan adabnya. Masya Allah tabarakallah. Jadi apabila engkau mendengar beberapa perkataan dari ahli tasawuf dan kesempurnaan yang zahirnya tidak cocok bagi syariat Nabi yang memberi petunjuk dari segala kesesatan, bertawakuflah, diamlah engkau padanya. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi pemahaman, agar diberinya engkau ilmu yang belum engkau mengetahuinya. Karena banyak orang yang tidak tahu, dia langsung mengklaim, menghina ulama tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Selagi itu tidak menyimpang dengan syariat, dengan perjinahan, dengan minum-minuman keras, dengan perjudian, lebih baik kita tawakuf. Tapi kalau sudah menyimpang, seperti ada perjinahan di dalamnya, ada perjudian di dalamnya, ada mabuk-mabukan di dalamnya, nah itu yang berbahaya. Makanya kita butuh guru pembimbing untuk dapat mengarahkan diri kita. Bukan sebatas guru, cuman kita duduk ngaji, tapi guru yang mengarahkan diri kita, agar diberinya oleh Allah engkau ilmu yang belum kau ketahui. Janganlah engkau cenderung kepada mengingkarinya, membawa kepada suatu akibat yang membuat engkau suudzon. Karena sebagian daripada kalimat-kalimat mereka para ulama ahli tasawuf ada isyarat tidak mudah difahami dengan pandangan zahir saja. Butuh ilmu, butuh adabiah yang tinggi. Padahal hakikatnya itu sesuai dengan batinnya yang isinya Al-Quran Karim, hadis Nabi Muhammad. Maka jalan inilah jalan yang lebih sejahtera dan jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.